Bab 351 Harta yang tak ternilai. 5 juta koin federal, itu setara dengan 500 lambang putih. Seseorang dapat mengisi perutnya dengan buah harta karun surga dan bumi kelas 100 tahun dengan jumlah itu. Ying Lohong melihat tas Ivy of Life di tanah lagi, dan berkata, untuk ini. Tidak ada harga. Qian Lei terkejut sesaat, tidak ada harga. Apakah itu tidak berharga? Tapi barusan kamu bereaksi cukup kuat. Ying Lohong berkata dengan marah, kamu mengerti omong kosong, ketika saya mengatakan tidak ada harga, itu karena ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Apakah Anda mengerti kata-kata harta yang tak ternilai? Ivy of Life, kami juga memiliki ini di akademi kami. Ini adalah salah satu harta peringkat atas. Dan stok kami sangat terbatas. Tas Anda setidaknya puluhan kali lipat dari itu. Bagaimana Anda memperkirakan harganya? Qian Lei berkata dengan tercengang, tetapi jika tidak ada harga, kita tidak dapat menukar uang, dan kita tidak dapat memperoleh sumber daya apapun. Lalu apa gunanya ini? Ying Lohong berkata, apakah kamu benar-benar ingin menjual? Qian Lei berkata tanpa ragu, jika tidak berguna untuk kultivasi kami akan menjualnya. Jika kami menjualnya, kami akan menukarnya dengan sumber daya kultivasi. Ying Lohong menarik napas dalam-dalam, bahkan bagiku sulit menilai nilainya. Tinggalkan di sini dulu, saya akan melakukan perjalanan ke pengadilan dalam untuk meminta beberapa senior menilainya, dan pertama-tama memastikan apakah itu benar-benar Ivy of Life. Lan Xuanyu menyela pada saat itu, Din, apa sebenarnya Ivy of Life itu? Ying Lohong berkata dengan mata yang dalam, pernahkah kamu melihat pohon abadi akademi? Pohon abadi adalah pohon induk dari planet Douluo kita, dan juga inti kehidupannya. Tapi itu sudah ada sejak belum lama ini. Pendahulunya adalah pohon kuno emas akademi, yang ada 10.000 tahun yang lalu. Bahkan dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno 30.000 tahun yang lalu. Saat itu, energi kehidupan planet Douluo kita sebenarnya lebih kuat dari sekarang. Anda juga seharusnya sudah mendengar tentang Star Dough Great Forest. Lan Xuanyu dan Qian Lei sama-sama mengangguk. Ada banyak legenda tentang hutan besar bintang Dough. Dikatakan bahwa binatang jiwa yang paling kuat datang dari sana. Situs asli hutan besar Star Dough tidak jauh dari Akademi Shrek. Selama zaman kuno ini, Ivy of Life tumbuh di jantung hutan besar Star Dough, di mana awalnya ada danau kehidupan. Kristal kehidupan akan dipadatkan di bawah danau kehidupan. Mereka adalah hasil kondensasi energi kehidupan dari seluruh planet induk. Ivy of Life tumbuh tepat di atas Life Crystals, hanya tumbuh 1 inci setiap 1000 tahun. Itu sangat berharga. Pada saat itu, binatang hebat hutan besar bintang Dough hidup di sekitar danau kehidupan. Setiap kali mereka menembus level 100.000 tahun, mereka akan menemui kesengsaraan surgawi. Setelah setiap kesengsaraan, esensi mereka pasti akan mengalami kerusakan. Dan fungsi Ivy of Life ini adalah setelah mereka melukai esensinya, mereka hanya perlu menyerap sebagian kecil darinya ke dalam diri mereka sendiri untuk memperbaiki kerusakan dan memperpanjang umur mereka. Lan Xuanyu berkata dengan heran, dengan kata lain, ini adalah sesuatu yang digunakan oleh binatang besar untuk mengatasi kesengsaraan surgawi. Apa gunanya bagi kita? Ying Lohong meliriknya dan berkata, ada pepatah 1 inci dari Ivy of Life, 100 tahun. Kita manusia, setelah mengambil 1 inci, biasanya dapat memperpanjang hidup kita hingga 100 tahun. Bahkan untuk manusia biasa pun sama saja. Bagaimana Anda mengukur nilainya? 1 inci, 100 tahun. Lan Xuanyu dan Qian Lei terkejut. Benda ini benar-benar tidak berguna untuk kultivasi, tetapi bagaimana harta yang memperpanjang umur seseorang dapat diukur? Hanya tas anyaman, jika direntangkan, setidaknya ada 10 meter, kan? 1 meter sama dengan 30 inci, 10 meter 300 inci. Perpanjangan umur 30.000 tahun. Ini, Ying Lohong mendengus dingin, yang membangunkan 2 orang yang sudah bersinar keemasan dari mata mereka. Jangan senang terlalu dini. Meskipun berbagai karakteristik dari Ivy of Life dapat ditemukan pada tas ini, ada satu perbedaan, tas ini lebih tipis dari Ivy of Life Academy, hanya sekitar 1/3 dari ketebalannya. Itu sebabnya saya kesulitan menentukan apakah itu benar-benar Ivy of Life. Itu perlu diverifikasi oleh para senior akademi. Kalian berdua tetap di sana, aku akan pergi sekarang, dan aku juga akan mengambil kera kecil ini, dan meminta para guru dari pengadilan negeri untuk melihat apakah ada orang yang mengetahuinya. Petik 2. Sambil berbicara,
Ying Lohong memasukkan kembali kera kecil itu ke dalam tas Ivy of Life dan bangkit untuk pergi. Qian Lei ragu-ragu dan berkata, "Guru, kamu tidak akan benar-benar mencuri dariku kan?" Ying Lohong meliriknya sambil tersenyum, "Bagaimana menurutmu?" Qian Lei berkata tanpa ragu, "Kecantikan dan kebijaksanaanmu sama-sama." Ying Lohong menendang pantatnya dengan kesal, membuat kata-katanya menelan kembali, sosoknya melintas, dan dia menghilang tanpa jejak. Qian Lei jatuh di sofa dengan ekspresi sedih dan marah, "Suanyu, apakah kami salah menemukan guru?" Lan Suanyu tersenyum dan berkata, "Kamu terlalu banyak berpikir. Bagaimana mungkin dekan mengingini barang-barang kami? Terlebih lagi, meskipun kami hanya memiliki koin emas itu sudah menjadi 5 juta koin federal, Anda harus puas. Kita lihat saja, aku sangat mengantuk, aku akan tidur sebentar kalau begitu." Qian Lei berhenti berdiri di sofa. Setelah malam yang penuh kegembiraan, barang-barangnya dibawa pergi, kelelahannya melonjak. Lan Suanyu juga duduk di sofa, dan tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menekan dadanya, merasakan keberadaan permata berbentuk air mata berwarna pelangi, dan hatinya terasa lebih damai. Semua yang dia alami tadi malam membuatnya merasa seperti sedang bermimpi. Tapi itu juga mimpi tadi malam yang membuatnya samar-samar memahami banyak hal. Yang pertama adalah keberadaan dalam mimpi itu sangat mungkin nyata, dan ada kemungkinan besar itu adalah proyeksi atau ingatan yang tersimpan dalam permata 7 warna. Memori ini penuh dengan emosi sedih, dan juga penuh dengan kesedihan dari klan naga. Jadi mengapa dia begitu tertarik dengan permata ini? Rasa hausnya saat itu benar-benar terlalu kuat. Permata itu sendiri memancarkan warna yang aneh, dan terlihat sangat mempesona. Setelah federasi mendapatkannya, itu pasti telah melakukan banyak penelitian, dan mengundang berbagai master jiwa untuk mencoba menyelidikinya, tetapi pada akhirnya tidak ada hasil. Apa artinya ini? Itu berarti permata ini mengandung misteri besar, dan tersembunyi dengan sangat baik. Jiwa bela dirinya sendiri adalah rumput perak biru yang bermutasi. Untuk waktu yang lama, Lan Suanyu memiliki banyak spekulasi tentang asal-usul mutasi Blue Silver Grass miliknya. Setelah pengalaman ini, dia hampir sepenuhnya yakin bahwa 2 mutasi Blue Silver Grass miliknya terkait dengan klan naga. Jika tidak, bagaimana permata berwarna pelangi ini bisa disetujui? Tidak hanya klan naga, itu juga mungkin terkait dengan anggota puncak klan naga. Kalau tidak, masih ada beberapa master jiwa dengan jiwa bela diri tipe naga. Pemerintah federal pasti memiliki beberapa, tetapi mereka masih belum mendapatkan persetujuannya. Permata ini pasti mengalir ke rumah lelang setelah percobaan dan upaya yang tak terhitung jumlahnya, setelah memastikan bahwa itu tidak berpengaruh. Mungkin kali ini cukup lama, 10, 20 tahun, atau bahkan lebih lama. Setelah dianggap tidak berguna, dibuang sebagai produk limbah, dan dilelang oleh balai lelang, namun tidak ada yang menyangka setelah jatuh ke tangannya sendiri, akan menghasilkan perubahan yang begitu besar. Perasaan emas dan perak menyatu dalam pusaran darah di dadanya benar-benar luar biasa. Dengan mereka tidak lagi bertentangan, Lan Suanyu jelas merasa bahwa kemampuannya dalam semua aspek telah ditingkatkan, apakah itu dalam kekuatannya atau kendali elemennya. Kekuatan dari 2 garis keturunan emas dan perak tampaknya saling melengkapi satu sama lain. Pada saat yang sama, perpaduan kedua garis keturunannya juga sangat menenangkan pikirannya, membuatnya lebih fokus pada kekuatan jiwanya. Tidak diragukan lagi itu juga mempengaruhi penanaman kekuatan jiwanya dengan cara yang positif. Lan Suanyu sudah memikirkan segalanya. Sepulang sekolah hari ini, dia akan bertukar perjalanan ke Danau Dewa Laut untuk berkultivasi lagi. Pusaran garis keturunannya saat ini defisit. Itu mungkin waktu terbaik untuk menyerap energi kehidupan. Dia bertanya-tanya apakah setelah itu dia bisa menumbuhkan kembali skala berwarna pelangi. Ini akan menjadi kartu trufnya. Jika dulu dia sedikit bingung dengan kultivasinya, sekarang dia mulai melihat jalan yang harus dia tempuh. Sangat penting bahwa kekuatan garis keturunannya tidak lagi menjadi batasan baginya. Bab 352 Ivy of Leafless Roots. Dia terus diam-diam mengamati perubahan di tubuhnya yang disebabkan oleh evolusi garis keturunannya. Dalam ruang lingkup persepsinya, dia bisa merasakan kendalinya atas elemen dan kekuatannya sendiri. Meskipun ini tidak benar-benar berlatih, itu masih merupakan proses yang luar biasa untuk melatih kekuatan spiritual seseorang. Qian Lei tertidur, dan Lan Suanyu tenggelam dalam dunianya sendiri. Setelah waktu yang tidak diketahui, fluktuasi energi di dalam ruangan tiba-tiba berubah,
membangunkan Lan Xuanyu yang sedang merenung. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat Ying Lohong dan Old Su dengan ekspresi aneh di wajahnya berdiri di depannya. Melihat Lan Xuanyu, Old Su tidak bisa menahan senyum. Berapa kali saya keluar dalam beberapa hari terakhir hampir menyamai berapa kali saya meninggalkan kota abadi di tahun sebelumnya. Kalian anak kecil benar-benar menyebabkan masalah tanpa henti. Ying Lohong tersenyum dan berkata, jika semua siswa di pengadilan luar dapat menimbulkan masalah dengan cara ini, saya hanya akan menyetujuinya. Penatua Su, selamat pagi. Lan Xuanyu dengan hormat memberi hormat kepada Old Su. Dia memiliki kesan yang sangat baik tentangnya berkat Ruyi Hijau. Old Su tersenyum dan berkata, tidak buruk, kamu telah membuat kemajuan lagi. Anak ini meningkat sangat cepat. Kapan Anda akan kembali ke Danau Dewa Laut untuk berkultivasi? Orang tua ini sendiri yang akan menjagamu. Sama sekali tidak akan ada risiko. Mata Lan Xuanyu berbinar, benarkah? Saya berpikir untuk pergi ke sana malam ini. Penatua Su, saya akan bertukar selama 1 jam dan kemudian pergi setelah kelas. Benar-benar. Silakan, saya akan memberi Anda persetujuan khusus, tidak perlu membayar kali ini. Namun, ini hanya kesempatan 1 kali, jika kultivasi Anda memuaskan saya, mungkin akan ada persetujuan khusus lainnya untuk Anda. Mendengarkan kata-kata Old Su, senyum di wajah Ying Lohong tiba-tiba berkurang sedikit, dan kemudian dia tidak bisa menahan batuk. Hong Hong kecil, kenapa kamu batuk? Jangan bilang bahwa lelaki tua ini bahkan tidak memiliki otoritas sebesar ini. Jangan lupa, dalam arti tertentu, aku dan pohon abadi adalah satu, aku adalah penjaga pohon abadi. Saya masih bisa membuat keputusan untuk masalah kecil tentang Danau Dewa Laut seperti ini. Ying Lohong benar-benar tidak bisa menangani rubah tua ini. Jelas, dia tidak mampu menyinggung gurunya, tetapi dia juga memiliki caranya sendiri, menggunakan apa yang paling dibutuhkan Lan Xuanyu untuk menariknya, tidak membiarkan kesempatan untuk menolak sama sekali. Dan dia tidak bisa ikut campur, jika tidak, bukankah itu akan mempengaruhi kultivasi Lan Xuanyu? Old Su telah hidup selama ribuan tahun, dan akar life school sangat dalam. Jika dia benar-benar berencana untuk mengasuh anak dengan segala cara, seluruh pengadilan luar bahkan tidak bisa dibandingkan. Meskipun Ying Lohong merasa sedikit enggan, dia benar-benar tidak punya pilihan selain berkata tanpa daya, mari kita bicara tentang Ivy of Life. Mendengar apa yang dia katakan, wajah Sulau tiba-tiba menjadi serius. Ying Lohong mengangkat kakinya dan menendang Qian Lei yang sedang tidur dengan manis. Apakah Fatih kecil ini menemukannya? Su tua bertanya. Ying Lohong mengangguk, muridku. Old Su tersenyum sedikit, tidak buruk, kamu mendapat murid yang baik. Mata Little Hong Hong cukup cerdas. Dipanggil dengan cara ini membuat Ying Lohong ingin memutar matanya. Dia dipanggil seperti ini di depan muridnya, betapa memalukannya itu. Dia bahkan tidak memiliki 3 cincin, mata tajam apa yang kamu bicarakan. Old Su menggelengkan kepalanya, dan berkata, ini berbeda. Hong Hong kecil, di dunia ini, ada kehendak surgawi di luar kendali kita. Mengapa orang lain tidak dapat melihat bahwa ini adalah perangkat penyimpanan jiwa kuno, tetapi dia bisa. Yang ini memiliki takdirnya sendiri, dan dipilih oleh takdir berarti dia disukai oleh keberuntungan. Sama seperti Xuanyu kecil ini, tepat setelah dia datang ke sini dia dihujani cinta oleh energi kehidupan. Dia memiliki life affinity fisik yang sempurna, ini sendiri merupakan berkah surga bagi life school kita. Ying Lohong memperhatikannya berjalan bola-balik tanpa menjawab, dan biarkan dia berbicara. Old Su memandangi wajah muram Ying Lohong, seolah-olah dia tidak melihatnya, dan melanjutkan, sedikit berlemak, tas anyaman Ivy of Life yang kamu temukan ini sangat bagus. Benda ini akan sangat berguna bagi life school kita. Namun, jangan terlalu cepat bahagia. Meskipun ini adalah Ivy of Life, ini bukan jenis Life Ivy yang bisa memperpanjang umur seseorang. Ini adalah akar dari Ivy of Life. Inilah alasan mengapa ketebalannya berbeda dari Ivy of Life yang asli. Akar ini mengandung energi kehidupan dalam jumlah besar. Yang paling penting adalah Ivy of Life menyerap energi kehidupan melalui penetrasi ke dalam kristal kehidupan. Oleh karena itu, dapat memberikan manfaat besar dalam menangani kelebihan energi dan penyimpanan energi kehidupan. Nenek moyang kita sangat cerdik, mereka benar-benar menemukan cara menggunakan akar untuk menganyam tas untuk menyimpan tubuh yang hidup. Oleh karena itu, saya dapat memberitahu Anda secara langsung bahwa kera kecil ini memang hidup,
dan itu tidak boleh berasal dari benua Douluo kami, karena tidak ada jejak kehidupan benua Douluo kami, tidak ada keraguan tentang ini. Pohon abadi adalah inti kehidupan planet Douluo kita. Saya telah menyelidiki jejak hidupnya melalui pohon abadi. Saya yakin itu berasal dari pesawat lain dan pasti masih dalam tahap awal. Meskipun tidak memiliki kekuatan jiwa, ia memiliki ciri khas tersendiri. Kekuatan hidupnya sebenarnya sangat melimpah, bahkan mengejutkan saya. Itu melebihi level dari monster jiwa 100.000 tahun yang pernah saya lihat. Tentu saja, tanda-tanda vitalnya masih dalam tahap awal, akan membutuhkan waktu untuk tumbuh di masa depan agar menjadi benar-benar kuat. Orang tua ini dapat membantu Anda untuk membangunkan si kecil ini, dan memastikan kelangsungan hidupnya, sehingga dapat tumbuh bersama Anda. Apakah Anda menginginkannya? Kekuatan hidupnya lebih kuat dari binatang jiwa 100.000 tahun. Mata Qianlei tiba-tiba menyala. Kemampuan koin pemanggilnya adalah pemanggilan berbagai makhluk jiwa. Dia secara alami tertarik pada penjinakan binatang buas. Jika kera kecil ini bisa tumbuh menjadi makhluk yang kuat dan mendengarkannya, bukankah itu membuatnya sangat kuat? Penatuasu, seberapa kuat dia setelah tumbuh dewasa? Apakah kamu tahu ini? Qianlei bertanya dengan rasa ingin tahu. Su tua berkata dengan sungguh-sungguh, saya belum mengetahui hal ini, tetapi berdasarkan penelitian saya tentang kehidupan, makhluk dengan inti kehidupan yang begitu kuat pasti akan mengalami beberapa transformasi selama masa transisi dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Setiap kali berevolusi, akan ada perubahan yang mengguncang bumi, jadi apa yang Anda lihat sekarang pasti tidak akan terlihat setelah dewasa. Kekuatan energinya secara keseluruhan tidak diragukan lagi, tetapi tidak jelas ke arah mana ia akan berkembang. Qianlei berkata dengan mata membara, maksudmu, jika dia mengakuiku sebagai tuannya, aku akan memiliki makhluk yang lebih kuat dari jiwa binatang buas 100.000 tahun di sisiku di masa depan. Segala arah mungkin, itu mungkin pertempuran, penyembuhan atau pertahanan, kan? Ootsu tersenyum dan berkata, kamu benar. Itulah yang saya maksud. Jadi apa yang Anda pikirkan? Apakah Anda tertarik untuk membangunkannya? Orang tua ini dapat menjamin bahwa ada cara untuk membuatnya mengenali Anda sebagai tuannya. Ya, saya harus menyusahkan Anda Penatuasu. Qianlei berkata dengan riang. Ootsu melambaikan tangannya dan berkata, tidak masalah, tidak masalah. Namun, dibutuhkan banyak sumber daya untuk mengadakan upacara kebangkitan ini. Lagi pula, benda kecil ini telah ada selama puluhan ribu tahun, dan selalu ada di dalam tas Ivy of Life. Itu bertahan di tas anyaman setelah disegel dan ditidurkan. Nyatanya, vitalitasnya telah sangat melemah. Jika Anda ingin membangunkannya tanpa memengaruhi potensi dan pertumbuhannya, maka kita perlu mengonsumsi lebih banyak sumber daya dan harta langit dan bumi. Secara konservatif, kita akan membutuhkan setidaknya 7 atau 8 jenis harta langit dan bumi tingkat 10.000 tahun. Fatih, Anda harus membayar jumlah ini sendiri. Tambahkan juga usaha kerja saya. Saya tidak akan meminta banyak, beberapa emblem peringkat hitam sudah cukup. Hah? Qianlei memandang Su Lao dengan tercengang, tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Dia harus membayar, di emblem, peringkat hitam, bahkan dengan tidak memperhitungkan harga harta langit dan bumi, bagaimana mungkin dia bisa memiliki uang sebanyak ini. Bab 353 untuk bangkit, atau tidak bangkit. Lan Xuanyu mengamati dengan tenang dan tidak mengganggunya. Ying Lohong, sebagai guru Qianlei, tidak mengatakan apa-apa. Jadi apalagi yang bisa dia katakan? Ootsu menghela nafas dan berkata, apa yang saya katakan itu benar. Jika Anda tidak percaya kepada saya, Anda dapat bertanya kepada guru Anda. Ini adalah kesimpulan yang kami orang tua dapatkan setelah berdiskusi. Tentu saja, ini mungkin tidak sebanding dengan keuntungannya. Lagi pula, harganya tidak bisa diabaikan. Semuanya tergantung pada keputusan Anda apakah akan melanjutkan atau tidak. Aku tidak akan memaksamu. Qianlei juga sedikit bingung, menatap Ying Lohong seolah meminta bantuan. Ying Lohong menggelengkan kepalanya padanya, dan berkata, saya tidak tahu apakah Anda harus membangunkan si kecil itu. Tapi Ootsu pasti bisa membuatnya mengenalimu sebagai master, tidak ada keraguan dalam aspek itu. Memiliki keistimewaan untuk disimpan dalam tas anyaman Ivy of Life, menurut senior dari pengadilan negeri, asal-usul si kecil ini seharusnya sangat luar biasa. Mungkin itu akan sangat membantu Anda. Tapi secara khusus bagaimana kita tidak yakin.
Ada satu titik di mana penilaian Anda tidak sepenuhnya akurat. Ini akan sangat kuat dalam satu arah, tetapi arah ini mungkin juga hal lain, seperti makan, mungkin itu adalah raja perut yang sangat besar, tidak mudah untuk mengatakannya. Qianlei berkata dengan bingung, lalu bagaimana jika saya tidak membangkitkannya? Apa yang direncanakan akademi untuk dilakukan? Ying Lohong berkata, harga untuk membangkitkannya memang tidak kecil. Jika Anda tidak menginginkannya, akademi dapat menawarkannya kepada federasi. Jika federasi bersedia menghabiskan sumber daya untuk membangkitkannya, itu akan dibangkitkan. Atau sangat mungkin dibuat menjadi spesimen sampel. Contoh, ekspresi Qianlei berubah. Ootsu berkata, itu benar. Menggunakannya sebagai spesimen juga sangat berharga untuk penelitian. Coba pikirkan, ia memiliki sumber kehidupan yang kuat. Jika kita dapat mengungkap misterinya dan melakukan penelitian tingkat tertentu pada sumber kehidupannya, itu masih akan membantu semua peneliti kehidupan. Ini adalah bidang yang sedang kami perjuangkan saat ini juga bagian dari alasan mengapa saya melakukan perjalanan ke sini. Qianlei tersenyum pahit, tentu saja saya ingin menghidupkannya kembali. Ini adalah kehidupan yang sedang kita bicarakan. Tapi, apa yang harus saya lakukan jika saya tidak memiliki sumber daya yang cukup? Ootsu tersenyum, siapa bilang kamu tidak memilikinya? Bukankah itu tas yang terbuat dari akar Ivy of Life? Meskipun itu bukan Ivy of Life yang sebenarnya, itu masih merupakan harta karun yang langka jika dimodifikasi sampai batas tertentu. Misalnya, membuatnya menjadi kasur dan mengolahnya akan memiliki efek memperpanjang umur seseorang dan menyimpan energi kehidupan pada saat yang bersamaan. Jika digunakan untuk menyimpan semua jenis harta langit dan bumi, tidak hanya akan mencegah efek medis dari harta langit dan bumi memudar, tetapi sebaliknya akan terus memelihara mereka, sehingga efeknya bisa tumbuh lebih kuat. Jadi setelah berdiskusi dengan orang lain di pengadilan dalam, jika Anda bersedia memberikan ini ke akademi, akademi akan mengambil tanggung jawab untuk mengambil sumber daya yang diperlukan untuk menghidupkan kembali si kecil ini. Lan Xuanyu, yang berdiri di sampingnya, tiba-tiba melontarkan pandangan penuh pengertian, Su tua sebenarnya sedang menunggu Qianlei. Tas yang terbuat dari Ivy of Life, meskipun hanya ditenun dengan akarnya saja, mungkin sangat berharga. Qianlei melihat ke tengah pergulatan internal, dan memandang Lan Xuanyu seolah meminta bantuan. Lan Xuanyu hendak berbicara, tetapi dia menemukan bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak dan dia juga tidak bisa berbicara. Tampaknya ada kekuatan khusus yang menyesuaikan wajahnya. Itu meremas ekspresinya untuk membuat sudut mulutnya bergerak sedikit ke atas, menunjukkan senyuman, dan kemudian mengendalikan kepalanya untuk menunjuk keras ke arah Qianlei. Lan Xuanyu ingin melawan, tetapi dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terbenam di sumber air panas. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun, dan tidak bisa menolak sama sekali. Kepercayaan Qianlei pada Lan Xuanyu tidak diragukan lagi luar biasa. Dia tersenyum dan mengangguk dengan penuh semangat pada dirinya sendiri, dan segera berkata tanpa ragu, oke, saya setuju. Ootsu segera memberinya acungan jempol, pilihan yang bagus dan bijak. Little Hong Hong, karena muridmu yang berharga telah memilih, maka aku akan kembali dan bersiap. Besok Anda akan membawanya ke kota langit abadi, saya secara pribadi akan memimpin upacara, membangkitkan hal kecil itu untuknya dan membuatnya diakui sebagai tuannya. Lampu hijau menyala, dan Ootsu sudah pergi, menghilang tanpa jejak. Ying Lohong menatap Qianlei dengan heran, dan kemudian pada Lan Xuanyu yang masih mengangguk, dengan ekspresi tidak percaya, kenapa kamu setuju? Bagaimana Anda bisa setuju? Hah? Qianlei memandang guru itu dengan tercengang, mengapa saya tidak bisa setuju? Anda tidak mencoba menghentikan saya sekarang. Ying Lohong dengan marah berkata, omong kosong, saya adalah dekan pengadilan luar akademi. Meskipun Ootsu membodohimu, itu juga untuk kepentingan akademi. Dari perspektif akademi, apa yang bisa saya katakan? Tapi dia menukarnya dengan harga yang tidak adil. Tidak bisakah Anda mengenali lubang yang begitu jelas? Bahkan jika tidak, Lan Xuanyu, apa yang kamu lakukan? Lan Xuanyu akhirnya berhenti menganggukkan kepalanya, dan berkata dengan sedih, tadi aku tidak bisa mengendalikan diri. Seolah-olah ada kekuatan khusus yang mengendalikan saya untuk mengangguk. Fatih, kamu baru saja tertipu. Ootsu bahkan mengatakannya, beberapa lambang pangkat hitam sebagai bayaran untuk pekerjaannya, dan begitu banyak harta berusia 10.000 tahun.
Ini berarti bahwa kita dapat menukar begitu banyak barang bagus dengan tas Ivy of Life. Atau bahkan lebih, Ootsu datang ke sini secara pribadi, yang menyoroti pentingnya tas itu. Selama Anda tidak setuju, kami bisa mendapatkan begitu banyak hal baik. Tidak ada keraguan tentang itu. Aku, Qianlei sudah mengerti sekarang, tapi, jelas, sudah terlambat. Dia sudah setuju sekarang, dan tidak ada kesempatan lagi dia akan kembali pada kata-katanya. Aku bahkan tidak punya waktu untuk bangun dengan benar sekarang, dan Elder Su berkata bahwa pria kecil itu sangat menyedihkan. Saya tidak tahan. Lalu kamu mengangguk. Qianlei merasakan untuk pertama kalinya apa artinya menangis tanpa air mata, dan dia bahkan tidak mengira seseorang dengan status Ootsu akan membodohinya. Ying Lohong sudah duduk menutupi dahinya, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Tipuan Ootsu benar-benar luar biasa. Kuncinya adalah dia tidak berharap dia bertindak sejauh mengendalikan Lan Xuanyu. Ini terlalu. Tidak heran dia tidak punya teman di pengadilan negeri, dan hanya sekolah kehidupan yang mendengarkannya. Guru, apa yang harus saya lakukan sekarang? Qianlei berkata dengan nada salah. Jangan biarkan aku melihatmu lagi hari ini. Saya akan pergi ke kota langit abadi besok. Anda sudah setuju. Apalagi yang bisa saya lakukan? Ying Lohong menangkapnya, berjalan keluar pintu dan mengusirnya. Lan Xuanyu tidak perlu mengatakan apa-apa, dan segera berlari mengejarnya. Dengan bang, pintu ditutup, meninggalkan dua bersaudara dalam kesulitan melihat satu sama lain. Bos, aku sangat kesakitan. Qianlei meratap, kesempatan untuk menghasilkan banyak uang ada di depan saya, dan saya melewatkannya. Saya sangat sengsara. Cukup, sudah jadi seperti ini, apa gunanya merasakan sakit sekarang? Kami hampir mendapatkannya secara gratis, jangan terlalu memikirkannya. Selain itu, meskipun Ootsu membodohimu, dia mungkin tidak berbicara omong kosong dengan apa yang dia katakan. Kera kecil itu seharusnya memiliki fluktuasi kehidupan yang sangat kuat, jadi itu akan baik untukmu begitu dia bangun. Dan, bukankah Ootsu mengatakan bahwa kamu harus pergi ke kota langit abadi? Kejadian ini jelas merugikan Anda. Jika Anda pergi besok, berpura-pura menjadi sedikit lebih menyedihkan, seolah-olah Anda tidak lagi memiliki cinta untuk hidup ini, Anda harus tetap mencoba mendapatkan manfaat dari ini. Saya percaya Ootsu tidak akan menolak memberi Anda beberapa. Petik 2. Qianlei tidak dapat mendengar apapun saat ini, lambang peringkat hitam. Lambang hitam baru saja melewatinya. Dia benar-benar tidak memiliki cinta lagi untuk hidup ini. Sudah hampir waktunya untuk kelas, mereka bahkan tidak punya waktu untuk sarapan, dan bergegas ke ruang kelas. Kakak Xuanyu. Begitu dia memasuki ruang kelas, Lan Xuanyu mendengar suara yang akrab memanggil dirinya sendiri. Bukankah itu Yuanen Huihui? Yuanen Huihui tampaknya telah tumbuh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, jika tidak ada yang berubah. Hanya matanya dengan warna berbeda yang tampak menjadi lebih jernih dan lebih dalam. Begitu Yuanen Huihui melihat Lan Xuanyu, dia bergegas maju. Lan Xuanyu hanya merasakan ada sesuatu yang kabur dan saat berikutnya, dia dipeluk oleh Yuanen Huihui. Bab 354 Liu Feng berevolusi. Terima kasih, Kakak Xuanyu. Jiwa bela diri saya telah berevolusi, seharusnya tidak apa-apa menyebutnya sebagai kebangkitan kedua. Ini terutama di sisi garis keturunan. Dengan ini, saya tidak perlu takut pada Tang Yuge lagi di masa depan. Hihihihi, saya senang. Lan Xuanyu telah mendengar Liu Feng berbicara tentang perubahannya kemarin, dan tersenyum, itu sangat bagus. Hari itu kau menakuti kami semua. Itu semua salahku dan aku seharusnya tidak mengambil risiko seperti itu. Dunia maya juga tidak sepenuhnya aman. Saya pernah mengalaminya sebelumnya, dan saya seharusnya tidak membuat Anda menanggung risiko itu. Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja sekarang kan. Jika bukan karena Anda merangsang saya khawatir saya tidak akan pernah mengalami kebangkitan kedua sepanjang hidup saya. Itu yang dikatakan ibuku. Dia mengatakan bahwa garis keturunan saya setelah kebangkitan kedua saya adalah garis keturunan yang sangat murni dari garis keturunan Raja Elf yang belum muncul sejak ribuan tahun. Ayah dan ibuku bukan dari ras yang sama. Berbicara secara logis, garis keturunanku di daerah ini seharusnya lebih tipis dari anggota suku lainnya, tapi tiba-tiba terbangun berkat kamu. Ibu saya juga mengatakan bahwa dia ingin mengundang Anda ke planet peri kami sebagai tamu kami, dan lihat apakah Anda dapat membantu orang-orang saya bangkit.
Lan Xuanyu buru-buru berkata, jangan lakukan itu, lagi pula, masih ada bahaya. Akan buruk jika aku menyakiti orang-orangmu. Yuanen Hui tersenyum dan berkata, kami tidak terburu-buru. Tidak apa-apa menunggu sampai kita lulus. Shrek tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja. Oke, bersiaplah untuk kelas. Saat ini, suara Xiaoqi terdengar dari podium. Lan Xuanyu menepuk bahu Yuanen Hui dan buru-buru kembali ke posisinya. Dia masih menjadi ketua kelas, dengan tunjangan bulanan, dan dia harus memimpin dengan memberi contoh. Ketika dia duduk di kursinya, dia melihat sekeliling dan terkejut menemukan bahwa meskipun Yuanen Hui kembali hari ini, masih ada 2 orang yang hilang dari kelas, dan dia tahu betul. Dong Qianqiu tidak datang, begitu pula Liu Feng. Apakah sesuatu terjadi pada Frenzy? Kenapa dia tidak masuk kelas? Sebagai pekerja keras seperti dia, ini seharusnya tidak terjadi. Lan Xuanyu mengerutkan kening dan buru-buru memutar nomor komunikator jiwa Liu Feng. Adapun Dong Qianqiu, pikirannya masih terasa agak rumit, dan dia memilih untuk menghubunginya sebagai yang kedua. Sebelum dia memutar nomornya, suara yang dikenalnya terdengar dari pintu. Maaf, saya terlambat. Lan Xuanyu mendongak dan melihat Liu Feng, yang malu, bergegas masuk dari luar. Penampilannya cukup mengerikan, bahkan tanpa menyebutkan pakaiannya penuh kerutan, rambutnya juga acak-acakan, sebagian menempel di dahinya, yang sepertinya disebabkan oleh banyak keringat. Begitu dia masuk, angin amis bertiup masuk. Setiap siswa tidak bisa menahan cemberut. Liu Feng datang ke kursinya dalam 2 langkah dan duduk. Dia tepat di sebelah Lan Xuanyu. Setelah duduk, dia menghela napas. Lan Xuanyu hendak berbicara dengannya, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia jelas merasa bahwa dengan kedatangan Liu Feng, pusaran darah di dadanya berfluktuasi. Fluktuasi itu sangat jelas, seperti getaran yang menyenangkan. Kedatangan Liu Feng secara emosional memengaruhi garis keturunan saya. Apa yang sedang terjadi? Pada saat yang sama, Liu Feng juga mengangkat kepalanya, rambutnya yang acak-acakan hampir menutupi matanya, tetapi Lan Xuanyu, yang berada di dekatnya, dengan jelas melihat bahwa saat Liu Feng mengangkat kepalanya, matanya memancarkan cahaya yang sangat terang, sehingga terasa besar. Lan Xuanyu melihatnya, dan Xiaoqi di atas panggung juga melihatnya. Ekspresinya bergerak sedikit, dan dia memandang Liu Feng dan berkata, 3 cincin. Ya, guru. Liu Feng buru-buru mengangguk. Ayo kembali ke kelas, mulai dari mana kita selesai terakhir kali, Xiaoqi tidak bertanya lebih jauh. Itu adalah waktu kelas, dan dia mulai mengajar semua orang. Lan Xuanyu menabraknya dengan ringan dan berbisik, apakah kamu baik-baik saja? Liu Feng meliriknya dengan senyum di matanya, lalu mengulurkan tangan kanannya di depan Lan Xuanyu, di bawah penutup meja, hanya Lan Xuanyu yang bisa melihatnya. Bersamaan dengan telapak tangan Liu Feng, di punggung tangannya, sepotong timbangan setengah lingkaran dengan cepat muncul. Sisik putih langsung menutupi seluruh tangannya, dan menjadi sangat jernih karena ini, membuatnya terlihat berosilasi antara kenyataan dan ilusi. Liu Feng mengguncang telapak tangannya dengan ringan, dan segera membawa serangkaian bayangan di depan Lan Xuanyu. Saat Lan Xuanyu menonton, seluruh orangnya menjadi tumpul. Ini, oh sial, mustahil. Sisik setengah lingkaran putih membentang berlapis-lapis di telapak tangan Liu Feng, sampai ke lengan bajunya. Di masa lalu, Lan Xuanyu mungkin tidak dapat mengenali sisik-sisik ini, tetapi setelah mengalami mimpi tadi malam, dia mengenalinya sekilas, itu adalah sisik naga. Dalam mimpi tadi malam, dia melihat seekor naga putih besar dengan sisik seperti itu di tubuhnya. Karena ketika jatuh, perubahan sisiknya membuatnya tampak berkelap-kelip antara ilusi dan kenyataan, jadi skala semacam ini telah meninggalkan kesan mendalam padanya, dan kemudian ketika dia berpikir bahwa jiwa bela diri Liu Feng awalnya adalah tombak naga putih, mereka tidak diragukan lagi adalah sisik naga. Terlebih lagi, jika Lan Xuanyu mengingat dengan benar, di antara semua naga yang turun dari langit saat itu, naga putih lebih kuat dari naga biasa, baik dalam ukuran maupun aura. Jika sosok besar berwarna 10.000 meter itu pada akhirnya adalah Dewa Naga, maka naga putih seharusnya adalah Raja Naga Putih. Itu sama sekali bukan naga putih biasa. Sisik pada naga putih biasa tidak memiliki efek seperti itu. Saya melakukannya. Liu Feng mengepalkan tangannya dan meninju bahu Lan Xuanyu, matanya panas dan dipenuhi dengan rasa terima kasih yang dalam. Dia melakukannya. Ekspresi Lan Xuanyu menjadi semakin aneh.
Jika sekali adalah keberuntungan, bagaimana dengan 2 kali? Jiwa bela diri Yuanen Hui terbangun berkat bantuan gandanya, terbangun menjadi garis keturunan yang lebih kuat. Tidak ada keraguan bahwa ini juga terjadi pada Liu Feng. Dia juga telah membangkitkan garis keturunan yang lebih dalam, garis keturunan Raja Naga Putih. Dia hanya memiliki jiwa bela diri tombak naga putih, bahkan jika dia memiliki beberapa jejak garis keturunan Raja Naga Putih, seberapa tipis itu. Seperti yang dikatakan Hui sebelumnya, garis keturunan Raja Elfnya juga sangat tipis. Tapi mereka semua terbangun di bawah rangsangannya. Bukankah itu berarti jika dia merangsang master jiwa lainnya, hal yang sama bisa terjadi? Ini bisa dijual berapa? Jika Liu Feng tahu apa yang dipikirkan Lan Xuanyu sekarang, dia mungkin juga akan senang. Orang ini juga memikirkan cara mendapatkan uang. Mulut Lan Xuanyu berangsur-angsur mengarah ke atas, matanya beralih ke Qian Lei di sisi lain, dan dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia merangsangnya. Lan Xuanyu benar-benar tidak memperhatikan ceramahnya, sedemikian rupa sehingga tatapan tidak puas Xiaoqi diarahkan ke arahnya beberapa kali. Tetapi setiap kali Lan Xuanyu menatap kosong, dia tampak seperti sedang mengembara dalam perjalanan yang sangat bahagia. Liu Feng, dengan rambutnya yang acak-acakan, tampak sangat lelah dan langsung tertidur di atas meja. Kedua bocah ini, tidak sampai akhir kelas ketika bel berbunyi Lan Xuanyu berdiri tanpa sadar, lalu berjalan langsung ke Qian Lei, membisikkan beberapa kata di telinganya. Qian Lei tiba-tiba berdiri dan menatap Liu Feng dengan penuh semangat, benarkah, Frenzy? Liu Feng berdiri dengan linglung, menyisir rambutnya ke belakang dengan bangga, menunjuk ke arah Qian Lei, dan kemudian menggelengkan jarinya ke arahnya dengan ekspresi menghina di wajahnya. Bos, aku juga mau. Qian Lei tiba-tiba memeluk Lan Xuanyu dengan ekspresi memohon di wajahnya. Teriakan anehnya segera menarik perhatian semua teman sekelas, dan segala macam tatapan aneh diproyeksikan ke arah mereka. Lan Xuanyu mendorong wajahnya yang gendut ke samping dan mendorongnya ke samping. Apa yang kamu inginkan? Ayo keluar, kelas sudah selesai. Liu Feng, kemarilah. Suara dingin Xiaoqi datang, membuat Liu Feng langsung bergidik. Ekspresi sombong di wajahnya langsung menghilang, dan dia mendatangi gurunya dengan patuh. Bos, ayo pergi, ayo kembali ke asrama, cepatlah, aku tidak takut sakit atau kesulitan. Mari kita mulai dari pot simulasi. Qian Lei membawa Lan Xuanyu dan berlari keluar. Jiwa bela diri Frenzy telah mengalami kebangkitan kedua. Bagaimana dengan dia? Akan seperti apa kebangkitan keduanya? Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bab 355 Raja Naga Putih. Tepat pada saat ini, sesosok menghalangi jalan mereka. Lan Mengqin berkata dengan ekspresi yang agak tidak baik, Lan Xuanyu, saya belum pernah melihat Qian Qiu datang ke kelas hari ini, dan dia tidak menjawab telepon saya. Aku akan menemuinya, apakah kamu akan pergi? Bos, Qian Lei memohon. Lan Xuanyu berkata tanpa daya, jangan terburu-buru, kita masih ada kelas setelahnya, kamu bisa menunggu sampai sepulang sekolah hari ini. Qian Qiu belum datang, aku akan memeriksanya dengan Mengqin. Mengqin, apakah dia masih belum menjawab teleponmu? Lan Mengqin mengangguk, ya, aku baru saja meneleponnya diam-diam, tapi aku tidak bisa melewatinya. Saya tidak tahu apa yang terjadi padanya. Lan Xuanyu mengerutkan kening. Kemarin dia bilang dia sakit kepala, tapi dia baik-baik saja saat kami kembali. Apakah dia dalam meditasi yang mendalam atau sesuatu? Haruskah kita pergi ke kantor administrasi akademi untuk melamar seorang guru untuk membuka asramanya? Lan Mengqin menggelengkan kepalanya dan berkata, perguruan tinggi memiliki peraturan yang melarang Anda membuka asrama siswa dengan mudah karena mereka khawatir seorang siswa mungkin berada dalam kondisi meditasi yang mendalam. Apalagi ruang meditasi memiliki sistem alarm. Jika hidupnya dalam bahaya, sistem alarm akan berbunyi berdasarkan tanda-tanda vitalnya. Dia seharusnya baik-baik saja, tapi mari kita pergi dan melihat. Oke, kalau begitu aku akan pergi denganmu. Meskipun Qian Lei terburu-buru, dia tahu bahwa masih perlu waktu sebelum dia bisa mati di pot simulasi. Mereka bertiga langsung menuju asrama Dong Qianqiu. Sesampainya di depan asrama, mereka mengetuk pintu, namun tidak ada jawaban. Lan Mengqin berkata, saya akan naik dan melihatnya. Saat dia berkata, kabut es muncul di sekitar tubuhnya, dan tubuhnya yang halus perlahan melayang. Ini bukan karena dia memiliki kemampuan untuk terbang, tetapi karena keterampilan jiwanya. Melihatnya melayang ke atas,
Qianlei tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan iri, kapan saya bisa terbang? Pasti terasa luar biasa bisa terbang. Lan Xuanyu berkata, Master Battle Armor 2 kata tampaknya bisa terbang dengan bantuan Battle Armor mereka, begitu juga Misha. Kelas Me dasar kita hampir selesai. Menurut guru, langkah selanjutnya adalah kita mulai berlatih kontrol Misha di dunia Douluo. Maka Anda akan dapat mengalami terbang. Lan mungkin terbang ke ruang meditasi di lantai 2 asrama untuk melihat ke dalam. Bagian dalam ruang meditasi diisolasi oleh kaca heterochromatik, jadi dia tidak bisa melihat ke dalam dari luar, hanya melihat beberapa bayangan. Setelah beberapa saat, Lan mungkin mendarat di samping mereka. Bagaimana itu? Lan Xuanyu bertanya dengan tergesa-gesa. Lan mungkin sedikit mengernyit, dan berkata, saya tidak melihat dengan jelas. Tapi sepertinya dia sedang berkultivasi. Ada siluet samar yang berkedip, tapi aku tidak bisa merasakan fluktuasi energi dari luar. Tapi kurasa dia dalam kondisi yang mirip dengan meditasi mendalam. Lan Xuanyu berkata, selama dia baik-baik saja, tidak apa-apa. Jika Anda bisa kembali lagi malam ini. Jika ada sesuatu, hubungi kami sesegera mungkin. Lan mungkin menatapnya dari atas ke bawah beberapa kali, dan berkata, mengapa rasanya sedikit salah? Bukankah seharusnya kamu merasa cemas sekarang? Lan Xuanyu terkejut, bukankah normal jika situasi seperti meditasi mendalam dalam kultivasi terjadi secara teratur? Dan Anda sudah mengingatkan saya berkali-kali bahwa Qianqiu hanya memperlakukan saya sebagai teman, bukan? Memberitahu saya untuk tidak terlalu dekat dengannya, mengapa Anda mengatakan itu sekarang? Lan mungkin berkata dengan marah, apakah kamu bodoh? Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Lan Xuanyu menatap kosong, ada apa dengannya? Qianlei juga tercengang, aku juga tidak tahu. Gadis adalah makhluk yang sangat misterius. Lan mungkin, yang sedang berjalan di depan, bergumam pada dirinya sendiri, semua pria adalah kuku babi besar. Ketika mereka bertiga kembali ke kelas, mereka dikejutkan oleh kerumunan di depan mereka. Ying Lohong datang, tidak hanya dia, tetapi juga lebih dari selusin guru, termasuk guru Lan Xuanyu Tang Zhenhua dan dokter sekolah Zhang Chenyu yang pernah ditemui Lan Xuanyu sebelumnya. Ada juga beberapa guru yang tidak dia kenal. Xuanyu, Liu Feng bergegas ke sisinya. Lan Xuanyu tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi, dan tidak bisa menahan senyum masam, kamu bicara. Liu Feng menggaruk kepalanya. Guru bertanya kepada saya, dan di bawah adrenalin saya berkata bahwa saya telah bangun untuk kedua kalinya, dan kemudian saya mengatakan semuanya, saya minta maaf. Apa aku harus merahasiakannya? Lan Xuanyu berkata tanpa daya, tidak apa-apa. Sudah selesai. Cepat atau lambat para guru pasti sudah tahu. Aku akan memanggilmu untuk kembali. Ikutlah dengan kami. Tang Zhenhua datang dan meraih bahu Lan Xuanyu, berbalik dan berjalan keluar. Xiao Qi berkata kepada teman-teman sekelasnya, kelas selanjutnya adalah belajar mandiri. Liu Feng, kamu juga akan datang. Oke, Ying Lohong tiba-tiba berkata, Qianlei juga datang. Kalian semua anak nakal yang merepotkan. Meskipun dia berkata demikian, matanya yang agak gelisah mengkhianatinya. Berita yang baru saja dilaporkan Xiao Qi terlalu hebat. Jika ini benar, maka keberadaan Lan Xuanyu benar-benar terlalu penting bagi akademi, bukan hanya para siswa. Bisakah guru seperti mereka juga membangkitkan jiwa bela diri mereka untuk kedua kalinya di bawah rangsangannya? Orang harus tahu, perubahan garis keturunan Master Jiwa berarti perubahan potensi. Jika potensi seseorang ditingkatkan sebagai hasilnya, itu berarti satu langkah lebih dekat ke ketuhanan. Berapa banyak Master Jiwa yang tidak dapat mengambil langkah itu karena potensi mereka? Jika Lan Xuanyu ajaib sampai membangkitkan jiwa bela diri seseorang untuk kedua kalinya melalui stimulasi, itu akan menjadi pernyataan yang meremehkan. Melihat Lan Xuanyu dan Liu Feng dibawa pergi, siswa lain di kelas bingung. Apa situasi ini? Kelas tiba-tiba terhenti. Apakah ini disebabkan oleh Lan Xuanyu atau semacamnya? Awalnya ketua kelas 2 cincin ini membuat mereka merasa sangat aneh, tapi masalahnya adalah siswa terkuat di kelas itu sepertinya memiliki hubungan yang baik dengannya, terutama Yuanen Hui, yang memanggilnya tanpa henti, kakak Xuanyu, membuat siswa lain yang berpikiran provokatif menyerah pada ide-ide mereka. Semua orang sibuk berkultivasi setiap hari, dan tidak ada banyak waktu untuk berkomunikasi satu sama lain, tetapi Lan Xuanyu, Liu Feng, Qianlei, Lan Mengqin, Dong Qianqiu, Yuanen Hui jelas membentuk kelompok kecil. Apa yang sudah terjadi?
Lan Xuanyu datang ke kantor Ying Lohong lagi, bersama semua guru. Tentu saja, Liu Feng juga dibawa masuk. Ying Lohong melirik Xiaoqi berkata, Liu Feng, lepaskan jiwa bela dirimu agar para guru melihat. Oh baiklah, Liu Feng melirik Lan Xuanyu, dia mengangkat tangan kanannya seolah-olah menggenggam kekosongan, dan tiba-tiba, nyanyian naga yang merdu terdengar dari tubuhnya, dan kemudian, lapisan sisik putih setengah lingkaran tipis muncul di telapak tangannya. Tombak naga putih muncul diam-diam di genggamannya. Ada juga lapisan sisik pada tombak naga putih, membuat tubuh tombak terlihat samar-samar transparan di satu saat, samar-samar terwujud di saat berikutnya. Tidak hanya itu, tombaknya juga tampak sedikit bergetar, seolah-olah menjadi hidup. Sepasang mata naga bersinar terang. Liu Feng menarik napas dalam-dalam, dan matanya tiba-tiba berubah menjadi perak, pupilnya langsung berubah menjadi celah vertikal, dan tombak naga putih di tangannya tiba-tiba terlepas dari genggamannya. Cahaya berkelebat, dan itu berubah menjadi naga putih kecil di tengah udara yang kemudian menukik kembali ke tubuhnya. Pada saat terjadi kontak, seluruh tubuh Liu Feng tiba-tiba meledak menjadi cahaya putih, dan sisik putih keluar dari bawah kulitnya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, menutupi seluruh tubuhnya, termasuk wajahnya. Sisik yang muncul di wajahnya menutupi segalanya kecuali matanya. Saat aura yang memancar dari seluruh tubuhnya meningkat tajam, 3 cincin jiwa muncul dari bawah kakinya. Yang terakhir berdiri khususnya, itu langsung warna hitam, tingkat 10.000 tahun. Nyanyian naga terus bergema dari dalam dirinya, dan sisik di tubuhnya membuatnya tampak terus-menerus berkedip antara ilusi dan kenyataan. Setelah tombak naga putihnya menyatu dengannya, Lan Xuanyu jelas merasa bahwa kristal berwarna pelangi di dadanya sedikit berdenyut, dan pusaran garis keturunannya berputar sedikit lebih cepat karena nyanyian naga yang berasal dari tubuh Liu Feng. Qianlei tetap menonton, apakah ini masih frenzy? Seluruh tubuhnya menjadi bersisik. Martial Soul ini benar-benar berbeda. Cara matanya memandang Lan Xuanyu tiba-tiba menjadi penuh semangat. Zhang Chenyu telah membaca semua catatan tentang Liu Feng sebelumnya, membisikkannya ke telinga Ying Lohong. Mata Xiaoqi diam, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, pukul aku. Bab 356 Eksperimen. Ya, Liu Feng setuju. Detik berikutnya, tubuhnya tampak tiba-tiba menghilang begitu saja. Ketika dia muncul kembali, tangan kanannya telah mencapai Xiaoqi. Xiaoqi mengangkat tangannya dan memblokir tinjunya. Ada suara teredam. Cahaya putih menyala dari Xiaoqi, menyerap semua energi dari tabrakan itu. Lan Xuanyu dengan hati-hati mengamati perubahannya. Liu Feng sebenarnya tidak berteleportasi sekarang, dia sangat cepat, dan ketika dia mempercepat, timbangan di tubuhnya tampaknya memiliki beberapa sifat pembiasan cahaya, jadi sepertinya dia menghilang tiba-tiba. Tapi dilihat dari kecepatannya, kecepatan Liu Feng lebih dari 2 kali lipat. Orang harus tahu, awalnya dia mahir dalam kecepatan, dan itu berlipat ganda lagi. Kecepatannya saat ini sangat mengesankan. Mata Xiaoqi sedikit membeku, dan dia menoleh untuk melihat Ying Lohong, dia meningkat pesat. Ying Lohong mengangguk dan berkata kepada Liu Feng, mari kita dengar tentang seluruh proses evolusimu, jangan lewatkan detail apapun. Lan Xuanyu, jika dia melewatkan detail apapun, kamu sudah selesai. Petik 2. Oke, Lan Xuanyu setuju. Saat ini, dia telah mengalihkan pemikirannya, dan dia sudah mempertimbangkan jika kemampuannya untuk membantu orang terbangun dapat berlanjut. Dalam hal ini, dapatkah dia mengeluarkannya sebagai barang pertukaran? Seseorang dapat meningkatkan begitu banyak dari kebangkitan ini, sekali saja sudah cukup untuk lambang ungukan. Jika ini benar, maka dia telah mendapatkan emas. Dia tidak lagi harus khawatir tentang sumber daya kultivasi. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa dia masih meremehkan kemampuannya, dan jika dia benar-benar mencapainya, maka dia mungkin akan segera dipromosikan ke peringkat harta nasional. Belajarnya di pengadilan luar juga kemungkinan besar tidak mungkin lagi. Liu Feng telah memberitahu Xiaoqi sekali sebelumnya, dan dia menceritakan lagi, dari saat dia melihat garis keturunan Yuanen Hui berkembang menjadi pikirannya setelah itu, dan bagaimana dia pergi mencari Lan Xuanyu untuk mengeksekusinya, dan di bawah rangsangan dan perjuangan internalnya, proses kebangkitan akhirnya muncul. Wajah para guru menjadi semakin bersemangat saat mereka mendengarkannya. Mereka hanya memiliki satu pikiran di hati mereka saat ini. Apakah ini bahkan diizinkan? Bukankah itu terlalu mudah? Apakah itu jiwa bela diri atau garis keturunan yang mengalami kebangkitan kedua? Bahkan dalam sejarah Akademi Shrek,
itu adalah fenomena yang sangat langka. Dalam waktu kurang dari sebulan sejak mahasiswa baru ini datang ke akademi, 2 kasus sudah muncul. Dan menurut situasinya, ada kemungkinan produksi massal. Dalam hal ini, itu benar-benar akan menggulingkan sejarah. Ayo kita coba. Qianlei, kamu coba. Pergi ke kelas simulasi, semua orang memasuki kabin simulasi. Chen Yu, Anda bertanggung jawab untuk mencatat perubahan data secara mendetail. Ying Lohong segera berkata, fakta adalah yang terbaik untuk membuktikan segalanya. Ujilah, dan jika berhasil, itu akan sangat luar biasa. Oke, Qianlei dengan senang hati setuju. Ini sedikit lebih cepat dari jadwal, atau dia akan meminta Lan Xuanyu untuk mencobanya di malam hari bagaimanapun caranya. Mereka memasuki kelas simulasi. Semua guru, termasuk Lan Xuanyu, masuk ke dalam pot simulasi. Tatapan mata Tang Zhenhua saat melihat muridnya agak rumit sampai sekarang. Dia semakin merasa bahwa dia tidak bisa melihat melalui muridnya yang berharga. Kemampuannya untuk membuat masalah benar-benar terlalu kuat. Mereka belum menyelesaikan masalah life school dan, dalam sekejap mata, kemampuan lain yang lebih menakutkan muncul. Selain itu dia hanya memiliki 2 cincin. Bukankah akan lebih menakutkan setelah dia menjadi lebih kuat? Setelah Lan Xuanyu melihat perubahan Liu Feng, dia sebenarnya ingin tahu apakah kemampuannya masih efektif. Bukan hal yang buruk untuk mencobanya sekarang. Kemampuannya adalah miliknya, jika berhasil, maka dia benar-benar mendapatkan emas. Guru jiwa mana yang tidak ingin jiwa bela dirinya mengalami kebangkitan kedua? Belum lagi di tempat lain, Akademi Shrek memiliki begitu banyak siswa. Cahaya berkedip dan mereka memasuki dunia Douluo. Dunia Douluo di sini adalah milik area eksklusif Akademi Shrek. Ying Lohong telah menggunakan otoritasnya untuk membawa semua orang langsung ke tempat latihan. Di sini Anda dapat pulih di tempat. Jika Qianlei meledak, dia akan pulih di sini. Kami juga akan menjagamu. Jadi jangan ragu dan lakukan apa yang kamu inginkan. Ying Lohong berkata kepada Lan Xuanyu. Ya, ketika keduanya datang ke tengah tempat itu, mata Lan Xuanyu berkilat, dan Blue Silver Grace berpola emas dan peraknya dilepaskan. Fatih, bersiaplah, aku akan mulai. Lan Xuanyu mengangguk pada Qianlei. Kemarin, rasa sakit Liu Feng setiap kali dia meledak bukanlah lelucon. Dalam hal kekuatan mental, ada perbedaan besar antara Qianlei dan Liu Feng. Qianlei tampak bersemangat, ayo, biarkan aku berevolusi juga. Ayo lakukan. 2 helai rumput perak biru dilemparkan ke arah Qianlei secara bersamaan, melingkari pinggangnya, kekuatan garis keturunan Lan Xuanyu berfluktuasi, memberinya dorongan ganda. Qianlei menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia sangat bersemangat, dia sebenarnya juga sangat gugup. Perasaan tubuhmu meledak jelas bukan sesuatu yang santai. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi padanya. 2 helai rumput perak biru telah melilit tubuhnya, dia merasakan pinggangnya menegang, dan kemudian, tidak ada ledakan. Tidak ada perasaan sama sekali, bahkan perasaan rumput perak biru berpola perak tidak memperkuat keterampilan pemanggilannya, tidak ada peningkatan sama sekali, apalagi merangsang garis keturunannya untuk meledak. Semua guru memperhatikan. Lan Xuanyu juga menatap kosong. Apa yang telah terjadi? Lemak menjadi lebih tahan. Setelah 10 detik penuh, semua orang merasa ada yang tidak beres. Tidak ada efek augmentasi apapun. Qianlei hanya berdiri di sana dengan bodohnya. Data juga menunjukkan tidak ada perubahan. Apa masalahnya? Ying Lohong bertanya dengan curiga. Lan Xuanyu juga bingung, saya tidak tahu. Saya akan mencoba lagi. Dia segera mendesak kekuatan jiwa dan kekuatan garis keturunannya untuk melonjak menuju Qianlei. Tetap tidak ada. Dia menghapus Blue Silver Grace bermotif emas, hanya menggunakan Blue Silver Grace berpola perak untuk buff. Tubuh Qianlei bergetar, dan kekuatan jiwanya tiba-tiba meningkat, dan fluktuasi garis keturunannya juga menjadi intens. Dia membuang koin emas pemanggilannya, pintu pemanggilan terbuka, dan naga bumi muncul. Zhang Chenyu segera melaporkan datanya, peningkatan yang efektif. Lan Xuanyu melambaikan Blue Silver Grace berpola emasnya untuk membungkus Qianlei lagi. Tapi pemandangan aneh muncul. Ketika rumput perak biru bermotif emas juga melilit Qianlei, tidak hanya tubuhnya tidak meledak, tetapi bahkan efek sebelumnya dari rumput perak biru bermotif perak menghilang dalam sekejap. Perubahan ini sangat jelas sehingga semua orang bisa merasakannya dengan jelas. Itu tidak benar.
Tidak seperti ini sebelumnya. Dengan buff 2 Blue Silver Grace pada saat yang sama, aku tidak dapat menahannya dan akhirnya meledak. Liu Feng berkata, kamu pergi mencobanya, kata Xiaoqi padanya. Liu Feng datang ke Lan Xuanyu. Penggemar ganda jatuh padanya. Sama seperti Qian Lei, tidak ada perubahan. Ketika mereka mencoba melakukan buff secara terpisah, itu masih efektif secara individual. Bahkan setelah kebangkitan kedua, efeknya masih meningkat pada Liu Feng. Tapi yang sangat aneh adalah double boost itu hilang, dia tidak bisa lagi meledak, apalagi melepaskan skill Martial Soul Fusion. Tidak, ini benar-benar tidak seperti itu. Kemarin baik-baik saja. Liu Feng tampak bingung. Ekspresi Lan Xuanyu juga menjadi sangat aneh. Nyatanya, dia hanya sedikit menebak alasannya. Karena ketika dia memberi Liu Feng dan Qian Lei dorongan ganda, dia menemukan bahwa perasaan sesuatu yang meledak di pusaran garis keturunannya telah hilang. Pusaran garis keturunannya baru saja berputar dengan damai. Kekuatan garis keturunan emas dan peraknya sekarang saling melengkapi. Itu dia, tidak ada yang mengamuk. Mungkinkah karena garis keturunannya berkembang sehari sebelumnya, dorongan gandanya gagal? Karena kristal berwarna pelangi itu. Dengan kata lain, setelah dua garis keturunannya benar-benar menyatu, tidak ada lagi keterampilan Martial Soul Fusion dan ledakan tubuh yang disebabkan oleh rangsangan kuat yang tiba-tiba dari garis keturunannya yang bertabrakan. Bab 357 Sore Iblis. Apa yang sedang terjadi? Ying Lohong mengerutkan kening dan menatap Lan Xuanyu. Lan Xuanyu merenung sejenak dan berkata, Din, ini mungkin disebabkan oleh perubahan yang terjadi pada tubuhku. Kemarin saya mendapat permata berwarna pelangi dari lelang Shrek kami. Pada saat itu, saya merasa permata itu entah bagaimana berhubungan dengan saya. Setelah saya membawanya kembali dan memakainya untuk membantu kultivasi saya, garis keturunan saya tampaknya telah mengalami beberapa perubahan. Tidak cukup mencapai tingkat kebangkitan kedua, tetapi dua jenis garis keturunan saya menyatu dan saling melengkapi satu sama lain lebih dekat dari sebelumnya, yang memungkinkan saya untuk meningkat pesat. Tapi karena itu, tidak ada lagi konflik energi di garis keturunanku. Mungkinkah itu disebabkan oleh ini? Dia tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa dia telah memenangkan permata berwarna pelangi. Ada catatan di rumah lelang, dan Ling Yi adalah juru lelangnya. Tapi dia tidak berbicara tentang apa yang dia lihat di alam mimpi itu, karena spekulasinya tentang garis keturunan Dewa Naga terlalu mengejutkan, dan dia tidak ingin dibedah sebagai spesimen penelitian. Mengenai dua garis keturunan Lan Xuanyu, Akademi telah mengambil setetes darahnya untuk mempelajarinya, tetapi mereka belum menemukan apapun. Pada saat ini, mendengar dia berbicara tentang fusi garis keturunannya, Zhang Chenyu tiba-tiba tampak penasaran. Bisakah aku mengambil sedikit darahmu lagi? Zhang Chenyu tidak bisa membantu tetapi mengatakan. Lan Xuanyu menatap Ying Lohong, lalu pada para guru di sekitarnya, mengangguk, dan berkata, oke. Ekspresi Ying Lohong dan para guru bukan tanpa kekecewaan. Tidak ada yang mengharapkan hasil antiklimaks seperti itu. Ah, mengapa? Kenapa aku melewatkannya lagi? Qian Lei tiba-tiba berteriak, meraih leher Liu Feng di sebelahnya, dan mengguncangnya dengan kuat. Liu Feng menatapnya tanpa daya. Ketika mereka mendapatkan koin Douluo di dunia Douluo, Qian Lei melewatkannya. Ketika mereka bisa membuat Martial Soul terbangun untuk kedua kalinya, Qian Lei melewatkannya lagi. Lan Xuanyu juga sangat murung. Tidak diragukan lagi, perpaduan garis keturunan emas dan peraknya memungkinkan dia untuk berkultivasi tanpa khawatir lagi, tetapi dia telah memotong jalannya menuju keberuntungan. Seperti kata pepatah, tidak ada yang gratis. Seringkali hanya ada garis tipis antara hal-hal baik dan hal-hal buruk. Selanjutnya, Lan Xuanyu menghabiskan sisa paginya dengan melakukan berbagai tes. Bukan hanya dia, Liu Feng juga diatur untuk beberapa orang. Fakta membuktikan bahwa Martial Soul Liu Feng memang berevolusi, atau dengan kata lain, garis keturunannya telah berevolusi. Martial Soul-nya bukan lagi White Dragon Spear yang sederhana, bisa dikatakan sebagai White Dragon Kings. Perubahan dan manfaat yang dibawa oleh evolusi ini baru mulai terungkap dengan sendirinya, dan akan menjadi semakin jelas seiring pertumbuhannya dan kendalinya atas garis keturunannya. Manfaatnya tidak diragukan lagi sangat besar. Masalah terbesar jiwa bela diri Liu Feng yang terlalu lemah diselesaikan dalam sekejap. Ada juga Xiaoqi yang sedang dalam suasana hati yang rumit. Dia mengambil Liu Feng sebagai murid karena Liu Feng, seperti dia, terlahir tanpa bakat, tetapi keinginannya gigih.
Mengapa dia memiliki rekan setim seperti itu dan bukan dia? Hanya beberapa hari telah berlalu sejak mereka memasuki Shrek. Secara bawaan tidak berbakat, di mana itu? Setelah jiwa bela dirinya bermutasi, kekurangan bakatnya benar-benar dibuat-buat. Sekarang bahkan jika dia berkompetisi murni dalam hal jiwa bela diri sepanjang nilainya, dia tidak lebih lemah dari siapapun. Garis keturunannya yang berevolusi tidak diragukan lagi akan meningkatkan kecepatan kultivasinya. Sekarang dia benar-benar tidak punya masalah lagi. Ini membuat Xiaoqi menghela nafas, surga benar-benar tidak adil. Selain itu, kemampuan Lan Xuanyu untuk mengubah orang telah menghilang, dan dia tidak dapat menyalinnya. Setelah disiksa sepanjang pagi, bahkan dengan fisik Lan Xuanyu, ketika dia kembali ke asramanya pada siang hari, dia kelelahan. Qian Lei sangat sedih sehingga dia bahkan tidak makan siang. Sekarang dia hanya bisa berharap kera kecil itu menjadi sangat kuat setelah bangun dan mengenali tuannya. Satu-satunya orang yang dalam suasana hati yang baik adalah Liu Feng. Dia telah disiksa sepanjang pagi, tapi dia masih penuh energi. Begitu dia kembali pada siang hari, dia mengurung diri di ruang meditasi untuk berkultivasi. Lan Xuanyu tidur sebentar, membiarkan semangatnya pulih. Sore ini adalah kelas Tang Zhenhua, dan dia harus belajar cara mengemudikan pesawat tempur luar angkasa. Ketika dia tiba di pusat antar bintang yang kosong, Lan Xuanyu melihat Tang Zhenhua berdiri di depan meja di aula, melihatnya, dengan punggung menghadapnya. Guru, Lan Xuanyu mendatangi punggung Tang Zhenhua dan memberi hormat dengan hormat. Tang Zhenhua tidak berbalik, tetapi suaranya tenang dan jujur, apakah kamu tahu bahwa apa yang terjadi hari ini sebenarnya adalah hal yang baik untukmu? Lan Xuanyu tercengang sejenak. Tang Zhenhua berbalik dan berkata, sebenarnya, aku sudah mengeluarkan keringat untukmu hari ini. Anda sudah lama tidak bersekolah, tetapi Anda telah menunjukkan banyak kemampuan, dan masing-masing memiliki pengaruh yang besar pada orang lain. Bakat seseorang yang terlalu bagus, dalam banyak kasus bukanlah hal yang baik. Jika kemampuan Anda untuk membantu orang terbangun untuk kedua kalinya berhasil hari ini, maka Anda akan segera dikirim ke pengadilan dalam untuk perlindungan dan pelatihan khusus. Namun, menurut saya, ini bukan hal yang baik untuk Anda. Butuh waktu bagi seseorang untuk tumbuh dewasa. Butuh waktu untuk melewati seluruh proses pertumbuhan. Setelah memasuki pengadilan negeri, Anda lebih cenderung menjadi objek penelitian. Dan perlindungan yang berlebihan akan membuat Anda tidak dapat berintegrasi ke dalam masyarakat ini lagi dan Anda akan ditakdirkan untuk selalu tinggal di Akademi Shrek. Ini tidak akan menjadi permintaan akademi tetapi seluruh federasi. Oleh karena itu, hari ini kehilangan kemampuan untuk memprovokasi kebangkitan kedua sebenarnya setara dengan Anda melindungi diri sendiri. Setidaknya Anda tidak kehilangan kebebasan Anda. Lan Xuanyu terkejut, Guru, apakah ini sangat serius? Tang Zhenhua tertawa dan berkata, ini sangat serius. Coba pikirkan, jika Anda dapat membangkitkan jiwa bela diri seseorang dan mengembangkan garis keturunannya, apa artinya itu? Itu berarti bahwa Anda dapat mengubah master jiwa biasa menjadi master jiwa yang jenius, yang kuat, dan bahkan membuat grup yang kuat secara artifisial. Jika kemampuan ini tidak dikendalikan oleh federasi, setelah digunakan oleh organisasi kriminal, kemungkinan akan menjadi faktor destabilisasi besar yang dapat menyebabkan krisis di federasi. Bagaimanapun, ini bukan seolah-olah tidak ada kekuatan oposisi. Masih ada guru dan organisasi jiwa yang bejat. Oleh karena itu, begitu kemampuan Anda terbentuk, federasi pasti tidak akan membiarkan Anda jatuh ke tangan orang lain. Mereka secara alami akan melindungi Anda secara berlebihan, yang akan membuat Anda kehilangan kebebasan terpenting Anda. Kamu telah diperhatikan oleh School of Life. Afinitas dan fisik energi hidup Anda telah membuat akademi sangat memperhatikan Anda. Itu sama ketika Anda membuat master jiwa lainnya melakukan keterampilan martial soul fusion. Jika Anda mampu membuat orang terbangun untuk kedua kalinya, kemampuan Anda akan berada di luar kendali akademi. Ini adalah berkah tersembunyi. Apakah Anda mengerti apa yang saya maksud? Lan Xuanyu berpikir sejenak, saya pikir saya sudah mengerti sedikit. Bagus kalau kamu mengerti. Pada periode waktu berikutnya, Anda harus memperhatikan untuk tidak menonjolkan diri. Bahkan jika Anda telah membuat beberapa kemajuan besar, jangan terlalu menonjol, dan jangan biarkan kehadiran Anda begitu kuat. Namun, jika sesuatu terjadi pada Anda di masa depan, ingatlah untuk memberitahu saya terlebih dahulu. Ya Guru, Tang Zhenhua tersenyum dan berkata, ayo pergi dan mulai belajar hari ini.
Karena garis keturunan Anda telah menyatu dan meningkatkan kemampuan fisik Anda secara keseluruhan, maka saya pikir intensitas pelatihan kami harus ditingkatkan. Guru, bukankah itu? Tang Zhenhua berkata dengan acuh tak acuh, aku tahu aku terlalu baik padamu. Anda masih memiliki energi untuk melakukan segala macam hal. Di masa depan, saya akan menjadi guru yang baik yang serius dan bertanggung jawab. Kursus hari ini adalah aku mengejarmu dan membunuhmu. Rasa sakit akan ditetapkan pada 50%. Cari tahu sendiri apa yang harus dilakukan. Sore ini, untuk Lan Xuanyu, pasti akan menjadi sore yang jahat. Ini adalah pertempuran ruang angkasa pertamanya melawan Tang Zhenhua secara langsung. Di medan yang kompleks dan hanya mereka berdua, 1 lawan 1. Bab 358 Esensi Inti Ootsu. Hasil, Sungai Air Mata. Lan Xuanyu belajar melalui pengalaman betapa terampilnya Tang Zhenhua, dan juga betapa kejamnya dia. Keterampilan tempur Tang Zhenhua dapat digambarkan seperti ini, di bawah serangannya, Lan Xuanyu merasa seperti seekor sapi yang dipotong-potong dengan terampil oleh seorang tukang daging. Di bawah kendali Tang Zhenhua, laser jiwanya menghancurkan pesawat ruang angkasa Lan Xuanyu lagi dan lagi. Satu sayapnya tertembak, dan saat pesawatnya jatuh, pesawat itu terus-menerus terkena laser jiwa, membuatnya terbang berulang kali tanpa pernah menghancurkannya. Rasa sakitnya bisa dengan mudah dibayangkan. Ketika dia keluar dari pot simulasi, dia muntah di tanah selama 10 menit penuh. Sore ini benar-benar meninggalkan kesan dan bayangan yang tak terhapuskan padanya. Itu juga membuatnya sadar untuk pertama kalinya bahwa pesawat tempur luar angkasa juga bisa dikemudikan seperti itu. Lan Xuanyu kembali ke asramanya dengan hampir merangkak. Awalnya, dia berencana pergi ke Danau Dewa Laut untuk berkultivasi di malam hari, tetapi dia tidak bisa bergerak sedikit pun dalam kondisinya saat ini. Dengan enggan menopang dirinya sendiri untuk duduk diam di ruang meditasi, dia dengan cepat memasuki kondisi meditasi, dan dia sangat lelah sehingga dia bahkan tidak dapat diganggu oleh pikiran-pikiran yang mengganggu. Pada saat yang sama, Qianlei dikirim ke kota langit abadi oleh Ying Lohong. Qianlei ditutup matanya dan dipimpin oleh Ying Lohong ke tempat misterius itu. Ketika penglihatannya menjadi jelas lagi, dia berada di sebuah ruangan besar. Ruangan ini sangat aneh, dengan lingkungan yang serba hijau. Segera setelah Ying Lohong melepaskan penghalang jiwa pelindung yang mengelilinginya, Qianlei tiba-tiba merasakan mati lemas yang kuat. Energi kehidupan di sini terlalu kaya, begitu kaya sehingga sulit baginya untuk bernapas. Dia berada di ruang melingkar dengan ketinggian sekitar 10 meter dan diameter sekitar 30 meter. Tanah dan dinding ditutupi dengan tanaman merambat, dan tanaman merambat memancarkan fluoresensi samar. Ootsu sedang menatapnya sambil tersenyum, kamu sedikit gendut terlihat sangat lucu bukan? Sayangnya, afinitasmu terhadap energi kehidupan terlalu rendah. Ying Lohong terbatuk. Ootsu berkata, jangan khawatir, aku tidak akan mencuri muridmu bersamamu. Sejujurnya, jika bukan karena akar Ivy of Life terlalu berharga bagi kami, saya akan sangat tidak rela menyerahkan si kecil itu kepada Anda. Si kecil ini memiliki aura kehidupan yang sangat kuat, dan inti kehidupannya adalah sesuatu yang unik dalam jenisnya. Itu harus sangat menjanjikan setelah budidaya. Fatih, kamu harus memberinya makan dengan baik di masa depan. Ya, tentu saja, Qianlei berkata dengan sungguh-sungguh. Semakin Ootsu memuji kera kecilnya, semakin bersemangat dia. Ootsu tersenyum sedikit dan berkata, kalau begitu mari kita mulai. Anda duduk di tengah, tidak peduli apa yang terjadi setelahnya, jangan bergerak. Oke, Qianlei dengan tidak sabar berlari ke tengah ruangan, di mana ada futon kayu, dan dia duduk di atasnya. Ying Lohong berinisiatif mundur ke samping untuk menonton. Ootsu tidak peduli padanya, jika bukan karena Ivy of Life terlalu penting, sebenarnya Qianlei tidak akan pernah memenuhi syarat untuk datang ke Eternal Sky City. Energi kehidupan di sini sangat kaya, tetapi juga sangat berharga. Hanya anggota inti Akademi Shrek yang sebenarnya yang bisa datang ke sini. Bahkan para murid di pengadilan negeri tidak bisa berkultivasi di sini seperti yang mereka inginkan. Itu juga perlu ditukar dengan lambang. Oleh karena itu, sebagian besar murid pengadilan dalam melakukan tugas di dunia luar dengan imbalan waktu untuk berkultivasi di kota langit abadi. Inilah mengapa Qianlei harus ditutup matanya sebelum dia datang ke sini. Ootsu menjentikkan pergelangan tangannya, dan seberkas cahaya giok hijau tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Itu adalah tas Ivy of Life yang dia peroleh dari koin penyimpanan.
Anehnya, tas ini terlihat sangat berbeda di tangan Ootsu. Pola tenun pohon giok hijau asli menjadi semakin jernih, dan seluruh tas tampak transparan. Su tua menyentuhnya seolah enggan berpisah dengannya, dan lingkaran cahaya hijau muncul di tubuhnya. Tiba-tiba, tanaman merambat giok hijau di sekitarnya menyebar ke arah Ootsu. Dia membuka tas itu, memperlihatkan kera kecil yang sedang tidur di dalamnya. Tanaman merambat kemudian segera menjeratnya. Tungkai dan tubuhnya semua terjerat oleh tanaman merambat, membuatnya menggantung di udara. Tanaman merambat bergerak perlahan, dan kera kecil diangkut di depan Qianlei. Tubuhnya terbuka penuh, baru kemudian Qianlei melihat bahwa kera kecil itu tingginya sekitar 1 meter, dengan rambut emas pucat yang jarang, wajah kecil yang keriput, dan itu benar-benar tidak terlalu tampan. Dengan kepala dimiringkan, sepertinya tidur sangat nyenyak. Ekspresi Ootsu menjadi suram, dia berjalan ke sisinya, perlahan mengangkat tangan kanannya, dan menyentuh dahi kera kecil itu dengan jarinya. Perlahan-lahan, tubuh Ootsu mulai bergetar sedikit, dan seluruh tubuhnya mulai memancarkan warna hijau yang kaya, dan tanaman merambat hijau terus mengalir dari punggungnya dan menari di udara. Melihat pemandangan ini, Ying Lohong mau tidak mau tergerak. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya ditahan. Mata Ootsu sedikit menyipit, dan tiba-tiba berubah menjadi warna giok hijau yang sangat jernih, seolah-olah diukir dari batu giok. Dari jari telunjuk kanannya yang sedikit gemetar, tiba-tiba, setetes cairan berwarna hijau gelap perlahan muncul. Su tua, Ying Lohong akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ootsu menoleh untuk menatapnya, wajah tuanya tersenyum, gadis kecil, apakah kamu benar-benar berpikir aku akan memanfaatkan junior? Terlebih lagi, jika saya tidak melakukan ini, bagaimana saya bisa memastikan bahwa makhluk kecil ini akan bertahan? Apa menurutmu lelaki tua ini bisa menarik kembali kata-katanya? Saat dia berbicara, dia menjentikkan jarinya, dan tetesan cairan hijau tua itu langsung tenggelam ke dahi kera kecil itu. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya bergetar, dan tubuh aslinya yang berwarna coklat tiba-tiba berubah menjadi batu giok hijau, menciptakan pemandangan yang sangat aneh. Wajah Ootsu memucat setelah setetes cairan hijau gelap terwujud. Dia menarik napas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri, ini kerugian, kerugian. Tulang tuaku yang malang. Qianlei menatap kosong pada apa yang terjadi di depannya. Dia hanya bisa menebak secara samar bahwa tetesan cairan hijau tua yang baru saja ditembakkan Su Lao sepertinya sesuatu yang luar biasa. Pada saat yang sama, gelombang cahaya hijau giok mulai membanjiri kera kecil dari tanaman merambat yang menjeratnya. Tiba-tiba, tubuh kera kecil itu bergetar semakin parah. Ootsu menarik napas dalam-dalam dan sepertinya agak pulih, dan berkata kepada Qianlei, si kecil ini telah tidur terlalu lama, begitu lama sumbernya terpengaruh dan hampir habis. Jika bukan karena energi inti kehidupannya cukup kuat, ditambah perlindungan IV of Life, ia pasti sudah mati sejak lama. Oleh karena itu, jika ingin menghidupkannya kembali, kita perlu membangkitkan semua fungsi kehidupannya dan pada saat yang sama melengkapinya dengan sumber energi kehidupan yang paling murni. Setetes sumber kehidupan orang tua ini sudah cukup untuk memastikan bahwa ia dapat memulihkan hidupnya tanpa merusak fondasinya. Ya, terima kasih, tetua. Su, Qianlei buru-buru mengucapkan terima kasih berulang kali. Ootsu tersenyum dan berkata, benda kecil ini sangat istimewa. Saya juga ingin melihat apa yang akan terjadi ketika tumbuh di masa depan. Ketika saya memberi isyarat kepada Anda, gigit jari Anda dan biarkan darah Anda menandai dahinya, dipasangkan dengan sumber kehidupan saya yang baru saja saya gabungkan ke dalamnya, itu akan membekas jejak hidup Anda di atasnya. Saat bangun, melihat Anda pada pandangan pertama, dia pasti akan mengenali Anda sebagai tuannya. Apakah saya jelas? Saya harus menggigit jari saya. Itu menyakitkan. Qianlei tiba-tiba berubah menjadi wajah pahit. Ootsu tersenyum dan berkata, takut sakit. Maka Anda tidak perlu melakukannya. Tidak apa-apa. Jangan bicara omong kosong, dengarkan Ootsu. Suara omelan Ying Lohong terdengar. Itu adalah hasil dari setetes esensi kehidupan Ootsu. Perlu diketahui, di Akademi Shrek, ada beberapa hal yang dianggap sangat berharga. Lambang merah tingkat tertinggi diperlukan untuk menukarnya. Harta karun surga dan bumi super seperti itu sama langkanya dengan bulu burung phoenix. Dan esensi kehidupan Ootsu adalah salah satunya. Bab 359 Penggabungan.
Ying Lohong tidak menyangka Old Su akan menggunakan setetes esensi hidupnya. Dengan ini, bahkan jika kera kecil itu adalah binatang biasa, ia pasti akan berevolusi menjadi makhluk hidup yang sangat kuat. Seseorang harus tahu, ini adalah hasil dari kultivasi selama ribuan tahun Su tua. Dia sendiri tidak bisa memeras lebih dari beberapa tetes. Dan itu akan merusak sumbernya. Suasana hati Ying Lohong agak rumit saat ini. Sambil mengagumi Old Su, dia juga tidak bisa mengingat penampilannya yang biasa, dan dia merasa sedikit tidak percaya. Tubuh kera kecil itu terus bergetar. Qianlei adalah yang paling dekat dengannya. Dia menemukan bahwa dari tubuh kera kecil itu, lebih banyak rambut mulai tumbuh, dan rambut aslinya yang kering dan jarang secara bertahap menjadi lebih tebal. Kulitnya yang keriput secara bertahap membengkak. Lebih tepatnya, itu mulai menjadi gemuk. Lampu hijau giok di tubuhnya berangsur-angsur berkurang, dan kera kecil itu mulai terlihat lebih sehat saat bertambah gemuk. Setidaknya lipatan kulitnya yang kering terentang. Rambutnya yang jarang berwarna keemasan pucat berangsur-angsur berubah menjadi kemasan. Qianlei mengepalkan tinjunya, dia merasa sedikit gugup. Harap menjadi kuat, dia bergumam dalam hati. Selesai, gigit dirimu sendiri, kata Su tua tiba-tiba. Qianlei buru-buru meletakkan jarinya ke mulutnya, tapi dia sedikit ragu ketika berada di depan mulutnya karena takut sakit. Ayo cepat, desak Ying Lohong. Qianlei menguatkan dirinya, menggigit dengan keras, dan rasa sakit yang tajam menjalar ke otaknya, diikuti dengan rasa asin di mulutnya. Old Su membuang sebatang pohon anggur, mengambil tangannya dan dengan cepat menekannya ke wajah kera kecil itu. Qianlei menahan rasa sakit dan buru-buru mengarahkan jari telunjuknya ke tengah alisnya. Adegan aneh kemudian muncul. Qianlei hanya merasakan kekuatan isap datang dalam sekejap, dahi kera kecil itu sebenarnya sedang mengisap jari telunjuknya. Tubuh kera kecil itu bergetar hebat lagi, dan detik berikutnya, matanya tiba-tiba terbuka. Mata coklat kuningnya sebening kristal, seperti permata. Anehnya, pupilnya ternyata berwarna emas. Itu terlihat sedikit lamban dan bingung. Ketika dia melihat Qianlei di depannya pada pandangan pertama, mau tidak mau berkedip tanpa sadar. Old Su sudah minggir. Pada saat ini, sangat penting bagi kera kecil untuk hanya melihat Qianlei. Dan kemudian, tiba-tiba Qianlei merasakan tubuhnya bergetar hebat, dan seluruh tubuhnya mulai menghasilkan fluktuasi kekuatan jiwa yang kuat. Sepertinya ada kekuatan tidak jelas yang mendorong kekuatan jiwanya untuk beredar. Dengan suara, ding, yang tajam, koin pemanggilannya muncul begitu saja, dan dua cincin jiwa muncul dari tubuh Qianlei. Untuk sesaat, Qianlei tiba-tiba merasakan tubuh kera kecil itu tiba-tiba menyala, berubah menjadi cahaya keemasan yang terang. Segera setelah itu, aura kehidupan yang kuat mengalir ke wajahnya. Dia tidak tahu apakah ini berasal dari esensi kehidupan Old Su atau kera kecil. Cahaya keemasan tiba-tiba menyerbu dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Su tua, Ying Lohong mendatanginya dalam sekejap. Old Su mengangkat tangannya untuk menghentikannya, menyipitkan matanya, dan berkata, tidak apa-apa. Perubahan ini sedikit menarik. Kera kecil sama sekali bukan hewan biasa. Tampaknya telah merasakan sesuatu karena esensi hidup saya. Itu baru saja bangun dan sudah akan berkembang. Fatih kecil ini harus terhubung dengannya karena cetakan kehidupan, dan dia akan mendapat manfaat seiring dengan evolusinya. Itu tidak akan menjadi hal yang buruk. Jangan khawatir, sumber kehidupan si kecil berlemak semakin kuat. Si kecil itu masih bingung, ini bukan sesuatu yang diinginkannya. Tidak akan merugikan. Terlebih lagi, jejak hidup mereka terhubung. Jika itu menyakiti sedikit lemak, itu juga akan melukai dirinya sendiri. Ying Lohong mengangguk. Meskipun dia tidak pernah memiliki kesan yang baik tentang Old Su di masa lalu, dia masih bertanggung jawab atas Life School. Tak seorang pun di seluruh federasi bisa menandingi persepsinya tentang kehidupan. Jika dia mengatakan tidak apa-apa, maka tidak ada hal buruk yang terjadi. Cahaya keemasan menyatu dengan tubuh Qianlei, dan kera kecil itu tidak lagi terlihat, tetapi energi kehidupan dari sekitarnya berkerumun di bawah daya tarik cahaya keemasan, terus-menerus mengalir ke tubuh Qianlei. Ying Lohong juga secara bertahap merasa bahwa kekuatan jiwa Qianlei tampaknya perlahan-lahan meningkat di bawah energi kehidupan ini. Tubuh kera kecil telah benar-benar menghilang, hanya menyisakan cahaya keemasan yang menembus tubuh Qianlei. Ying Lohong samar-samar melihat bahwa Qianlei telah mulai menumbuhkan rambut keemasan, dan tubuhnya tampak sedikit lebih gemuk. Apakah ini fusi? Apakah kera kecil itu benar-benar menyatu dengan tubuh Qianlei?
Ini sudah di luar jangkauan pengetahuan Master Jiwa. Bahkan untuk Old Su, ini adalah pertama kalinya dia melihat situasi seperti itu terjadi. Tapi fluktuasi aura kehidupan dan kekuatan jiwa Qianlei memang terus tumbuh lebih kuat. Tiba-tiba, cahaya kemasan menyatu ke dalam dengan ganas. Detik berikutnya, tubuh Qianlei bergetar hebat, dan lingkaran cahaya dilepaskan darinya. Saat halo ini muncul, Ying Lohong dan Sulao sama-sama terkejut. Itu adalah lingkaran cahaya emas gelap, dan dua cincin jiwa ungu Qianlei muncul bersamaan dengan itu. Cincin jiwa varian, Ying Lohong berseru kaget. Biasanya, cincin jiwa Master Jiwa hanya bisa mengambil antara beberapa warna terkenal. Putih melambangkan 10 tahun, kuning 100 tahun, ungu 1000 tahun, hitam 10.000 tahun, dan merah 100.000 tahun. Tapi warna lain juga ada. Sepanjang sejarah Master Jiwa beberapa varian cincin jiwa telah muncul. Misalnya, cincin jiwa emas legendaris yang melambangkan 1.000.000 tahun, dan emas putih yang juga melambangkan 1.000.000 tahun. Ada juga cincin jiwa oranye emas dari Great Beast, dan cincin jiwa hijau emas yang mewakili sekolah kehidupan, dan seterusnya. Tapi tidak peduli apa jenis cincin jiwa varian itu selalu merupakan keberadaan yang sangat kuat. Ying Lohong sangat yakin bahwa, setidaknya dalam sejarah Akademi Shrek, tidak pernah ada cincin jiwa emas gelap. Apa yang diwakili oleh varian cincin jiwa seperti itu? Binatang kecil yang datang dari puluhan ribu tahun yang lalu menggabungkan esensi kehidupan Old Su telah melahirkan cincin jiwa varian khusus, dan warna emas gelap itu tampak begitu kuat dan misterius. Apakah mereka menyerang emas? Kultivasi Qianlei awalnya tidak jauh dari level 3 cincin, dan tidak mengherankan jika dia berhasil menembus Ying Lohong. Tetapi varian cincin jiwa ini tampak sangat ajaib. Bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit iri. Perlahan-lahan, cahaya di tubuh Qianlei menyatu, dan penyerapannya terhadap dunia luar sangat melambat. Rambut emas di tubuhnya juga perlahan-lahan ditarik ke belakang. Hanya tubuhnya yang tidak kembali ke bentuk aslinya. Dia sudah gemuk, tapi sekarang dia terlihat lebih gemuk. Dan dia tampaknya telah tumbuh lebih tinggi dan kekar. Old Su dan Ying Lohong saling memandang. Mereka tidak tahu bagaimana Qianlei berubah. Pada saat ini, Qianlei perlahan membuka matanya, terlihat sedikit bingung. Dia menatap tangannya, dia sepertinya tidak merasakan perubahan apapun. Di mana kera kecil itu? Dia bertanya tanpa sadar. Old Su menunjuk padanya, sepertinya telah menyatu denganmu. Tidak bisakah kamu merasakannya? Qianlei tercengang, tanpa sadar memiringkan kepalanya dan berpikir, lalu tiba-tiba melompat. Sepertinya aku punya 3 cincin. Apakah itu memberi saya 1? Ying Lohong berkata, lepaskan keterampilan jiwa ketigamu untuk melihat apa itu. Ya, Qianlei buru-buru memobilisasi jiwa bela dirinya, dan koin pemanggilannya langsung muncul di tangannya. Dia juga terkejut ketika melihat cincin jiwa emas gelap muncul di tubuhnya, dan dia sangat gembira. Kudus, emas gelap, keren sekali. Guru, cincin jiwa tingkat berapa ini? Ying Lohong ingin menjawab, bagaimana saya tahu? Tapi demi wajahnya, dia hanya berkata, lepaskan keterampilan jiwamu dan lihatlah. Oke, Qianlei dengan bersemangat mengaktifkan keterampilan jiwa ketiganya. Dalam sekejap, koin pemanggil di tangannya tiba-tiba berubah menjadi emas gelap, cahaya menyala, dan sesosok muncul di depannya. Bab 360 Keterampilan Jiwa Ketiga Qianlei. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan rambut emas tebal, dan beberapa rambut di akarnya memiliki warna emas gelap. Tingginya sekitar 1 meter, pendek dan gemuk, berjongkok di sana, menatap Qianlei dengan bingung. Ini, Qianlei menggosok matanya, bagaimana kera kecil itu menjadi kera gemuk. Apa yang ada di depannya tidak diragukan lagi adalah si kecil dari sebelumnya, tapi itu jelas lebih gemuk, hampir terlihat seperti bola emas. Kera gemuk itu juga menatapnya, dan tiba-tiba dia membuat lep dan mendarat di Qianlei. Sepasang lengannya langsung memeluk lehernya, lalu menyelipkan kepalanya ke dadanya. Qianlei relatif kekar di antara anak laki-laki berusia 12 tahun, dengan tinggi badan 1,6 meter, tetapi berat kera kecil ini benar-benar tidak dapat dianggap ringan, dan melompat ke atasnya telah segera membuatnya melakukan ciuman pantatnya, tanah. Kera kecil itu memeluk kepalanya, mencium wajahnya dengan mulut besarnya, dan terus melengkungkan tubuhnya ke arahnya. Jangan menolak. Kamu harus mendekatinya, seolah-olah dia adalah kerabat dekatmu. Binatang kecil ini memang dalam masa remajanya, jadi jika Anda mendekatinya sekarang,
dengan jejak hidup Anda di atasnya, ia pasti akan terikat dengan Anda dan mengikuti Anda selamanya. Suara Ootsu terdengar. Qian Lei tidak punya pilihan selain memeluk kera kecil itu, dan untuk sementara, dia tidak tahu harus berbuat apa. Cincin jiwa ketiga, apa yang terjadi, Su tua? Ying Lohong menatap Ootsu dengan bingung. Ootsu berkata dengan ekspresi aneh, saya tidak tahu. Lagi pula, makhluk ini belum pernah terlihat sebelumnya. Inti kehidupannya sangat kuat, yang setidaknya berarti vitalitasnya sangat kuat. Adapun fusinya dengan sedikit lemak, ini mungkin karena jejak kehidupan, ditambah fakta bahwa sedikit lemak baru saja menembus 3 cincin, secara alami menyelesaikan fusi dengannya dan menjadi bagian dari dirinya. Ini sedikit mirip dengan menyerap jiwa roh, tetapi umumnya jiwa binatang akan meninggalkan tubuh fisiknya. Saya tidak tahu mengapa benda kecil ini menyatu dengan sedikit lemak. Ini memang aneh dan layak dipelajari. Saat Qian Lei mendengarkan, dia merasa ada yang tidak beres, dan Ying Lohong mengerutkan kening. Sulit untuk mengatakan apakah itu baik atau buruk. Untuk seorang master jiwa, keterampilan jiwa ketiga sangat penting. Itu seringkali yang paling penting dalam gudang senjata master jiwa pada tahap awal. Kekuatan keterampilan jiwa pasti akan memengaruhi kekuatan keseluruhan master jiwa, dan bahkan potensi masa depannya. Seharusnya itu bukan hal yang buruk. Meskipun saya tidak tahu apa arti cincin jiwa emas gelap ini, itu masih terlihat cukup maju. Ootsu berkata dengan sungguh-sungguh. Yah, aku pergi dulu. Setelah menghabiskan inti hidupku, lelaki tua ini harus kembali dan beristirahat. Anda dapat membawanya pergi setelah beberapa saat. Setelah mengatakan ini, Ootsu tidak memberi Ying Lohong kesempatan untuk berbicara dan menghilang ke lampu hijau dengan manis. Ying Lohong melihat ke tempat Ootsu menghilang, dan terdiam beberapa saat. Qian Lei saat ini memegang kera kecil, tidak, kera gemuk dan membuatnya duduk. Dia tampak agak bingung, dengan air liur kera gemuk di seluruh wajahnya. Guru, dia memandang Ying Lohong seolah meminta bantuan. Ying Lohong bertanya, apakah ada perubahan pada tubuhmu saat kamu melepaskannya? Qian Lei, tercengang, berkata, sepertinya tidak ada yang berubah. Ya, setidaknya dia sendiri tidak merasakan perubahan apapun di dalam dirinya, dan tidak ada kemampuan jiwa yang mengikuti, dan bahkan koin pemanggilnya tidak bereaksi, seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan gorila gemuk yang merupakan jiwa ketiganya, keahlian. Singkirkan dulu, dan kita akan bicara setelah kembali. Ying Lohong berkata dengan suara marah. Mendesak kekuatan spiritualnya, Qian Lei mencoba membawa kera gemuk itu kembali. Kera gemuk itu menjilatnya dengan enggan, lalu berubah menjadi cahaya keemasan, yang kemudian langsung menghilang ke tengah alisnya. Pada saat ini, Qian Lei benar-benar merasakan perubahan, dia langsung memucat, dan dia berteriak, Guru, sepertinya menyerap vitalitasku. Ying Lohong berjalan ke sisi Qian Lei dan meraih pergelangan tangannya. Benar saja, dia segera merasakan vitalitas Qian Lei berfluktuasi dengan sangat stabil, dan itu benar-benar menunjukkan tanda-tanda dikonsumsi. Perlu diketahui, mereka berada di kota langit abadi, di mana energi kehidupan sangat kaya, dan bahkan dalam situasi ini, kera gemuk masih mengonsumsi vitalitasnya, yang menunjukkan betapa rakusnya melahap energi kehidupan. Inti kehidupannya sangat kuat, dan membutuhkan banyak energi kehidupan saat baru bangun, sama untuk pertumbuhannya di masa depan. Itu harus menyerap energi kehidupan, dan ini juga bisa ditambah dengan makan. Makan biasa akan membuat proses ini sangat lambat, sebaiknya makan harta langit dan bumi. Cara terbaik adalah mencoba memberinya makan dengan air danau Dewa Laut. Jika tidak, itu hanya dapat menyerap vitalitas Anda. Mungkin menyedotmu sampai kering, siapa tahu. Suara Ootsu datang perlahan, jika bukan karena dia menyerap inti kehidupan lelaki tua ini sekarang, menurut kekuatan inti kehidupannya, dan dia menyerap begitu banyak energi kehidupan tepat setelah kebangkitan, tidak mungkin baginya untuk bertahan hidup, karena sangat sedikit benda yang mengandung energi kehidupan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya dalam jangka waktu yang singkat ini. Oleh karena itu, Anda tidak mengalami kerugian dalam transaksi ini. Qian Lei tiba-tiba merasakan keinginan untuk menangis, karena dia tiba-tiba mengerti satu hal. Setidaknya sejauh ini, mereka tidak tahu apa kera kecil itu, tapi yang pasti itu akan menghabiskan banyak uang. Jika dia ingat dengan benar, air danau Dewa Laut harganya hanya 1 liter lambang putih. Menggunakan ini untuk memberi makan kera gemuk ini, berapa lama tabungannya bisa bertahan? Cahaya keemasan gelap menyala,
dan Qian Lei buru-buru memanggil kera gemuk itu lagi. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa bersyukur adalah orang ini sepertinya tidak menghabiskan kekuatan jiwanya saat dipanggil. Hanya sebuah pemikiran saja sudah cukup untuk membuatnya muncul di hadapannya. Kera gemuk yang ditutupi rambut berbulu keemasan memandang Qian Lei dengan bingung. Qian Lei berkata dengan sedih, "Pertama, berhentilah menghisap vitalitasku, oke? Setelah kembali, aku akan mencarikanmu sesuatu untuk dimakan. Jika kamu menghisapnya lagi, aku tidak akan sanggup menanggungnya." Apa yang tidak dia sadari adalah bahwa setelah waktu yang singkat, warna emas dari kera gemuk itu tampak semakin tebal. Seolah bisa mengerti apa yang dia katakan, kera gemuk itu mengangguk padanya, tetapi dengan ekspresi bersalah. Ketika dia mengirimnya kembali, Qian Lei tampak seperti kehilangan jiwanya. Dia benar-benar tidak merasakan apa-apa dari memanggil orang ini, dan sepertinya makhluk kecil yang gemuk ini sepertinya tidak memiliki kekuatan bertarung. Ying Lohong juga menarik napas panjang, situasinya sepertinya tidak begitu baik. Bahkan jika itu tidak berguna, itu tidak akan menjadi masalah besar. Poin penting di sini adalah bahwa itu menempati posisi cincin jiwa ketiga Qian Lei. Ini tidak diragukan lagi memiliki pengaruh besar pada pertumbuhan Qian Lei. Jika seorang master jiwa tidak mencapai ketuhanan, hanya ada total 9 cincin jiwa. Untuk mendapatkan cincin jiwa keempatnya, Qian Lei harus mencapai peringkat 40, dan dia pasti jauh dari itu. Lan Xuanyu belum tahu apa yang terjadi pada saudara baiknya. Saat ini, dia sedang bermeditasi sambil benar-benar kelelahan. Dia tidak menyadari bahwa permata berwarna pelangi di dadanya sedikit berfluktuasi, dan saat aura garis keturunannya pulih, permata itu semakin berkilau. Keesokan paginya, Lan Xuanyu mandi dan pergi ke kafetaria untuk makan. Mereka bisa memesan makanan di asrama, tapi ada juga kafetaria umum. Makanan di kafetaria komunal lebih murah. Lagi pula, tidak ada biaya pengiriman. Qian Lei menghubunginya pagi-pagi sekali dan memintanya pergi ke kafetaria. Ketika Lan Xuanyu datang ke kafetaria, dia melihat pemandangan yang mengejutkan. Qian Lei sedang duduk lesu di kafetaria tanpa makan, tetapi di sampingnya, seekor kera kecil gemuk dengan rambut berbulu keemasan di sekujur tubuhnya sedang makan dengan gembira. Si kecil ini tidak pilih-pilih tentang apapun, dia makan semuanya, mengambil makanan dengan kedua tangannya dengan tetesan jus yang menetes kemana-mana. Itu dibangkitkan. Lan Xuanyu datang ke Qian Lei dengan terkejut, melihat kera gemuk itu dengan takjub.